Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SBS kelas 5 bidang studi bahasa Indonesia. Mari kita buka buku halaman 68. Yaitu latihan ulangan tema 5. Bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Kita mulai, bacalah teks narasi sejarah berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Beteli mendarat di Semarang. Sementara itu, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabe juga mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia bertujuan untuk mengusir tentara Jepang. Akan tetapi pasukan sekutu tidak datang sendiri. Mereka ditemani oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang ingin kembali menguasai Indonesia. Tentara sekutu pun mengambil tindakan sepihak untuk bebas para tawanan perang Belanda dan mempersenjatai mereka. Pejuang Indonesia pun tidak terima dengan tindakan sepihak sehingga terjadi perang. Pada tanggal 10 November 1945, Surabaya diserang dari darat, laut, dan udara. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. Rakyat Surabaya pun dapat mempertahankan wilayahnya berkat kepemimpinan Bung Tomo. Untuk memperingati sikap kepahlawanan para pejuang Surabaya, maka ditetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Informasi penting paragraf pertama pada teks tersebut adalah B, yaitu Brigadir Jenderal Beteli mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Nomor 2, berdasarkan informasi pada paragraf kedua dapat diketahui bahwa tujuan sekutu ke Indonesia adalah untuk, sesuai bacaan bisa dilihat, A. Mengusir tentara Jepang. Nomor 3, tentara sekutu pun mengambil tindakan sepihak untuk bebas para tawanan perang Belanda dan mempersenjatai mereka. Perbaikan untuk kata dalam kurung yaitu bebas yang tepat adalah D. Membebaskan. Nomor 4, berdasarkan informasi dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal D. 10 November 1945. Lanjut ke halaman 69, nomor 5. Kalimat tanya yang sesuai untuk informasi paragraf ketiga pada teks tersebut adalah A. Kapan Surabaya diserang oleh sekutu dari darat, laut, dan udara? Bacalah teks narasi sejarah berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Sejarah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini disebut pertempuran Ambarawa karena terjadi di kota Ambarawa. Kota Ambarawa terletak di antara Semarang dan Magelang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan sekutu. Saat itu, pasukan sekutu menyerang perkampungan yang ada di sekitar Ambarawa. Tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Istiman yang bertindak sebagai pemimpin pasukan TKR pun gugur di medan perang. Pimpinan pasukan pun digantikan oleh Kolonel Sudirman yang berasal dari Purwokerto. Ia pun merencanakan strategi perang dadakan. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia menyerang sekutu di Ambarawa dari berbagai arah. Akhirnya kota Ambarawa berhasil dikepung dalam kurun waktu 4 hari.
pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, maka dibuatlah monumen Palagan Ambarawa. Nomor 6. Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah A. Alasan penamaan pertempuran Ambarawa. Nomor 7. Informasi yang dapat diketahui dari paragraf kedua pada teks tersebut adalah D. Kolonel Sudirman menggantikan Letnan Kolonel Istiman untuk melawan sekutu karena gugur di medan perang. Nomor 8. Makna kata gugur dalam paragraf kedua pada teks tersebut adalah D. Meninggal dunia. Nomor 9, berdasarkan teks tersebut, strategi yang digunakan oleh Kolonel Sudirman untuk mengusir sekutu adalah A. Menyerang dadakan. Nomor 10, kalimat tanya yang sesuai untuk informasi paragraf ketiga pada teks tersebut adalah A. Apa nama monumen yang dibuat rakyat untuk mengenang jasa pahlawan dalam pertempuran Ambarawa? Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!